sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, hal yang penting perlu kita lakukan untuk kita bisa berhasil mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita adalah memiliki karakter kerendahan hati. Nah, kerendahan hati adalah sifat bijak yang melekat pada seseorang di mana dia memposisikan dirinya dengan orang lain sama. Tidak merasa lebih, tidak merasa pintar, tidak juga merasa mulia. Dan ini juga merupakan karakter orang yang berpikir bahwa orang lain itu lebih penting daripada dirinya. Itu kerendahan hati. Nah, rendah hati ini sangat berbeda dengan rendah diri. Karena kalau rendah diri adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Karena tidak menghargai dirinya sendiri sebagai ciptaan Allah. Sedangkan orang yang rendah hati mengakui di hadapan Allah bahwa ia tidak memiliki kekuatan atau kemampuan apapun di hadapan Allah. Jadi kerendahan hati yang sejati akan menimbulkan suasana persahabatan. Sebagai contoh, coba kita perhatikan orang-orang di sekitar kita. Orang yang memiliki banyak teman dan dapat cepat bergaul dengan orang-orang baru, biasanya adalah orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Karena rendah hati membuat seseorang selalu membuka hatinya untuk menerima hal-hal yang baru, termasuk teman baru. Dan dia tidak menutup diri. Biasanya mereka ini memiliki sifat yang tidak egois, sehingga dapat menempatkan diri mereka di dalam situasi-situasi yang berbeda. Tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Kerendahan hati yang sejati itu akan mencerminkan kira-kira sikap seperti ini. Ya, dia akan menaklukkan dirinya di bawah kekuasaan Allah di dalam segala aspek hidupnya. Dia akan mengakui kelebihan dan karunia yang dimiliki orang lain. Dia akan memahami kelebihan diri dan batas-batas kemampuannya. Dia akan mengetahui dan memahami keterbatasan orang lain sehingga tidak pernah memaksakan orang lain melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Dia akan dapat menerima kelemahan orang lain, sehingga selalu dapat memberi pengampunan. Dan juga dia memiliki respon yang positif dalam menghadapi sebuah perubahan, sehingga orang yang rendah hati lebih mudah untuk masuk di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Rendah hati menyadari dirinya tidak sempurna. Dia tidak bersikap keras dan sombong terhadap orang lain, tapi mencoba memahami perasaan orang lain dan juga bersikap tidak menyalahkan orang lain. Sebaliknya dia mau mengakui kesalahannya sendiri dan merasa bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dan biasanya ada kesediaan untuk meminta maaf. Kalau terhadap manusia saja kita perlu mempunyai sikap rendah hati, apalagi terhadap Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Konsep kerendahan hati dapat dijabarkan dengan sikap bertindak dan bersikap baik kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan juga mau memberikan pujian atas keberhasilan orang lain. Bukan menjadi iri hati. Kita juga tidak akan pernah memandang rendah pada orang yang tidak seberuntung dengan kita. Tetapi sebaliknya dapat menghargai orang yang mempunyai kelebihan dibandingkan diri kita.
Jadi pada intinya, melalui nilai kerendahan hati, diharapkan kita semua menyadari bahwa diri kita bergantung sepenuhnya atas pemeliharaan dan berkat Tuhan. Dan juga menanggapi kasih Tuhan yang setia dengan apa? Dengan sikap penuh ucapan syukur. Pemahaman yang benar dan jelas tentang kerendahan hati itu harus berakar di dalam firman Tuhan. Dan dapat memampukan kita untuk mengatasi cobaan yang muncul dari keinginan daging. Dan sekaligus memampukan kita untuk menghindari dari kesombongan. Nah, terbentuknya karakter kerendahan hati memungkinkan untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Pembentukan karakter ini harus dilakukan secara terus-menerus dan diulang-ulang. Atau dibiasakan agar menjadi kepribadian yang utuh. Nah, supaya pemeliharaan karakter ini terbentuk dengan baik, itu perlu adanya satu kondisi lingkungan yang mendukung. Adanya satu model keteladanan. Kerendahan hati yang luar biasa telah ditunjukkan oleh Rasul Paulus, sehingga patut dijadikan teladan oleh kita semua. Kita adalah terang bagi Indonesia, oleh karenanya jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.